warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan instrumen derivatif sebagai pengambilan keputusan hedging. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok ini. Yang pertama yaitu Muhammad Iqbal R. Yang kedua Alvendo Adrian. Yang ketiga Novita Ibrahim. Yang keempat Jessie Mei Sylvia. Yang kelima Nurin Zulianti. Yang keenam Ahmad Fatur Rahim. Yang ketujuh Muhammad Fahri. Kedelapan saya sendiri yaitu Zulia Putri. Yang kesembilan yaitu Siti Syarifatul F. Di sini hal yang akan dibahas yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran, dan yang ketiga kita akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan metode penelitian dan kesimpulan. Selanjutnya latar belakang masalah. Pentingnya hedging untuk meminimalisir risiko finansial. Aktivitas hedging dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif. Masih terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian seperti Nance, Smith, dan Smith tahun 1993, Nguyen dan Park 2003, Spano 2005, Tricky 2005, Amir 2010, Gunyarti 2011, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten pada perusahaan yang berbeda. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh debt equity ratio, financial distress, growth opportunity, liquidity, dan firm size terhadap probabilitas pengambilan keputusan hedging. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Yang pertama, exposure valuasi merupakan kepekaan perubahan dalam nilai real aset, kewajiban atau pendapatan operasi yang dinyatakan dalam mata uang domestik terhadap perubahan kurs yang tidak terantisipasi. Selanjutnya, hedging adalah suatu strategi untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh turun naiknya harga. Selanjutnya yaitu debt equity ratio merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya, dengan rumus DER sama dengan total liabilities dibagi dengan total equity. Selanjutnya ada financial distress, adalah suatu pengukuran yang mengindikasikan kesulitan dalam pengembalian hutang kepada kreditur atau dapat disebut pengukur kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya ada growth opportunity. Growth opportunity yang tinggi menunjukkan peluang perusahaan untuk maju kianis. Pada penelitian ini adalah perbandingan antara MFI dan PFI. Liquidity adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Terdapat rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang terakhir adalah firm size, adalah besar kecilnya suatu perusahaan membuat pengambilan keputusannya pun berbeda-beda. Dengan rumus firm size sama dengan in total asset. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh debt equity ratio terhadap hedging. Semakin tinggi rasio hutang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin besar tindakan hedging yang perlu dilakukan untuk mengaruhi dampak buruk risiko tersebut, sehingga semakin besar tingkat debt to equity ratio yang diterima perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengambil keputusan hedging. Hipotesis yang pertama, debt equity ratio berpengaruh positif terhadap hedging. Apabila nilai hasil perhitungan menunjukkan angka yang rendah, maka
perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan yang mempunyai kemungkinan kebangkrutan. Hal tersebut membuat perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya, sehingga lebih memungkinkan untuk mencari suatu mekanisme pengalihan risiko, yaitu aktiva hedging. Jadi ketika nilai Z-score akan menurun, perusahaan akan terdorong untuk melakukan aktivitas hedging, sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara nilai Z-score Altman dengan aktivitas hedging adalah berhubungan negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricky pada tahun 2005 dan Buniarti pada tahun 2011. Hipotesa yang kedua disimpulkan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap hedging. Pengaruh debt growth opportunity terhadap hedging. Hutang merupakan salah satu cara efektif untuk mendapatkan suntikan dana secara cepat. Namun hal tersebut akan membawa dampak baru, yaitu adanya risiko tambahan dari penggunaan hutang tersebut, yaitu seperti fluktuatifnya suatu komoditas, valuta asing, dan suku bunga. Dengan semakin besarnya kesempatan pertumbuhan perusahaan, hal tersebut mendorong semakin tingginya hutang dari pihak eksternal dan semakin tinggi risiko kesulitan keuangan, maka tindakan lindung nilai atau hedging yang dilakukan juga akan semakin banyak. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nance, Smith, dan Smithson pada tahun 1993 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kesempatan pertumbuhan yang tinggi akan semakin banyak melakukan aktivitas hedging dalam usaha untuk melindungi risiko-risiko yang merugikan. Berdasarkan lain di atas, maka dapat diperoleh hipotesis yaitu net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham. Pengaruh liquidity terhadap hedging. Nilai CR yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian bagi investor, namun mengindikasikan adanya dana yang menganggur atau idle cash, sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan. Akibatnya ROA juga semakin kecil. Menurut Priharyanto pada 2009, apabila tingkat profitabilitas menurun menunjukkan perusahaan tersebut tidak mampu menggunakan dananya dengan maksimal untuk mendapatkan laba atau profit. Adanya exposure transaksi memperburuk penurunan profitabilitas tersebut, dikarenakan exposure transaksi mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. Apabila pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan denominasi kurs valuta asing, nilainya akan lebih besar apabila valuta asing mengalami apresiasi terhadap mata uang domestik, sehingga risiko meningkat. Dengan demikian, semakin tinggi nilai likuiditas, maka semakin rendah aktivitas hedging yang dilakukan, karena risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung rendah dan sebaliknya. Spano 2000 pada tahun 2004. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh hipotesis yaitu liquidity berpengaruh positif terhadap hedging. Saya akan menjelaskan bagian pengembangan hipotesis. Pengaruh firm size terhadap hedging. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar risiko yang timbul, maka semakin mungkin perusahaan untuk melakukan hedging. Perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak melakukan aktivitas hedging dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh hipotesis yaitu hipotesis 1, firm size berpengaruh positif terhadap hedging. Oke, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data untuk semua variabel, yaitu hedging, debt equity ratio, financial distress, debt opportunity, liquidity, dan frame size yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dengan metode pengamatan laporan keuangan, konsolidasi automotif
and Elite Product selama pengamatan dari tahun 2006 sampai 2010. Selanjutnya penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada industri otomotif and elite product. Sebanyak 15 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2006 sampai 2010. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purpose sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur dengan jenis automotive and elite product yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 sampai 2010 dan perusahaan automotive elite product yang secara kontinu melaporkan data keuangan pada periode tahun 2006 sampai 2010. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Regresi logistik dilakukan ketika peneliti ingin menguji apakah probabilitas terjadi variabel terikat dapat diprediksi dengan variabilitasnya menurut Ghazali 2007. Teknik analisis regresi logistik tidak melakukan asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik pada variabel digunakan dalam model. Artinya penjelasannya tidak harus memiliki distribusi normal linear maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grid. Ini salah satu contoh tabel iteration history. Minus 2 log R sama dengan 0 kali cos 3 103 318 beri min 2 log R sama dengan 1 dalam kurung 58.149, sehingga model regresi dapat dikatakan layak atau baik. Cox dan Smil R square sebesar 0,4582 dan Nagel ke R square sebesar 0,605 yang berarti variabilitas variabel dependent atau aktivitas hedging dapat dijelaskan variabilitas variabel independen, yaitu that's go opportunity, liquidity, dan farm size sebesar 60,5%. Pada tabel 3 yaitu Hodgman and Lemesson test, angka probabilitas signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,316 yang menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima, yang berarti model regresi layak untuk dipakai karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Ya, selanjutnya ada tabel 4 hasil uji hipotesis. Dalam tabel ini dapat dilihat debt equity ratio bernilai 0,027, sedangkan financial distress 0,299, growth opportunity 0,011, liquidity 0,176, dan firm size 0,007. Nah, ini maksudnya untuk variabel debt equity ratio memiliki koefisien regresi 0,489 dengan nilai signifikan 0,027. Nah, ini kurang dari 0,05 sebagai tingkat signifikansi, dan world statistik sebesar 4,859 lebih dari 3,841, sehingga hipotesis 1 diterima. Kemudian variabel financial distress memiliki koefisien regresi sebesar 0,752 dengan nilai signifikan sebesar 0,299 lebih dari 0,05, dan world statistik sebesar 1,078 kurang dari 3,841, sehingga hipotesis 2 ini ditolak. Kemudian variabel growth opportunity memiliki koefisien regresi sebesar 11,914 dengan nilai probabilitas signifikan 0,011, ini lebih kurang dari 0,05, dan memiliki world statistik sebesar 6,447 lebih dari 3,841, sehingga hipotesis 3 ini diterima. Kemudian variabel liquidity memiliki koefisien regresi sebesar 0,795 dengan nilai probabilitas signifikan
0,345, lebih dari 0,05, dan memiliki world statistik sebesar 1,828 kurang dari 3,841, sehingga hipotesis 4 ini ditolak. Dan variabel frame size memiliki koefisien regresi sebesar 1,436 dengan nilai probabilitas signifikan 0,007. Nah, ini kurang dari 0,05 dan memiliki world statistik sebesar 7,382 lebih dari 3,841, sehingga hipotesis 5 ini diterima. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan. Setelah tadi dijelaskan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel debt equity ratio, growth opportunity, dan firm size secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap probabilitas aktivitas hedging dengan instrumen derivatif dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan variabel financial distress dan liquidity menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap probabilitas aktivitas hedging dengan instrumen derivatif dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian dilanjutkan dengan artikel yang kedua. Nah, ini kemudian ada artikel yang kedua yang berjudul penggunaan hedging oleh perusahaan telekomunikasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Ya, perkenalkan dulu, kita dari kelompok 5. Ada Muhammad Florian, ada Alvendo, ada Novita, ada Gesi Mei Silvia, ada Nurin Julianti, ada Ahmad Fatur Rohim, ada Muhammad Fahri, ada Julia, ada Siti Syarifatul. Nah, dalam artikel yang kedua ini kita akan membahas tentang 4 konten utama. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua adalah metode penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Nah, ini latar belakangnya. Rupiah merupakan salah satu mata uang yang mempunyai volatilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan nilai rupiah pada tanggal 2 Januari 2015, di mana masih berada pada level 12.542,5 rupiah. Kemudian nilai mata uang rupiah terus melemah, di mana pada 4 Januari 2016 berada pada level 13.917,5 atau turun sekitar lebih dari 11% dalam waktu 1 tahun. Pelemahan ini nilai rupiah dapat terus terjadi apabila kondisi makro dan mikroekonomi di Indonesia tidak membaik. Volatilitas mata uang yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif pada kinerja keuangan di industri telekomunikasi, mengingat industri padat modal yang banyak memerlukan mata uang asing. Namun demikian, pendapatannya dalam rupiah. Hal-hal tersebut mengakibatkan kebutuhan mata uang asing semakin meningkat. Di sisi lain, pendapatan perusahaan dalam mata uang rupiah, sehingga jika nilai mata uang rupiah melemah, maka dapat berakibat negatif pada kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Letak penelitian dan metode analisis. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang melakukan transaksi hedging. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan kuartalan dan tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Data yang diambil dari website IDX dengan alamat http://www.idx.co.id. Selanjutnya yaitu metode analisis. Dalam penelitian ini adalah ordinary square atau OLS. Metode ini digunakan untuk menganalisis data panel, polet data atau data panel dan mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan persyaratan semua asumsi klasik terpenuhi. Selanjutnya yaitu pada metode penelitian yaitu variabel dependent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah nilai perusahaan yang direpresentasikan oleh toppings. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Allianz yaitu pada tahun 2001 dan Nova Ed pada tahun 2015.
Nilai Tobin dihitung dengan rumus IN atau logaritma natural dari rasio nilai pasar aset dibagi nilai buku aset, karena IN menunjukkan tingkat pertumbuhan atau menunjukkan geometric rate of growth dari rasio nilai pasar aset dibagi nilai buku aset. Semakin besar nilai IN atau Tobin, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Variabel independen dan pengukurannya. Profitabilitas. Perusahaan yang mempunyai profit besar akan dibeli dengan harga premium dibandingkan perusahaan dengan profit rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Dalam menilai profitabilitas ini digunakan indikator return on asset atau ROA, yaitu rasio net income dibandingkan dengan total aset. Kemudian film size. Bill Gitar menyatakan bahwa biaya investasi perusahaan yang lebih besar relatif lebih rendah untuk dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih besar memiliki informasi yang lebih banyak untuk mendapatkan pendanaan dari luar dan memiliki akses yang lebih baik di pasar modal serta memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendapatkan kredit. Penelitian ini dipakai proxy log dari total aset sebagai model proxy untuk mengukur film size. Film size sama dengan bulan aset. Oke, selanjutnya growth. Untuk menilai pertumbuhan growth suatu perusahaan maka akan dinilai tingkat investasi atau capital expenditure perusahaan. Hal ini disebabkan investasi aktiva perusahaan dapat menghasilkan produk untuk dijual. Besarnya produk yang dijual akan menentukan besarnya value of the firm. Maka variabel capital expenditure juga merupakan variabel yang dianalisis dampaknya terhadap nilai perusahaan. Dengan rumus capital expenditure sama dengan capital expenditure dibagi total penjualan. Selanjutnya leverage. Perusahaan yang memiliki utang yang besar akan berusaha untuk menjaga agar perusahaan tidak menanggung risiko nilai tukar dengan cara hedging. Berdasarkan penelitian dari Jin and Jory, leverage didefinisikan sebagai utang jangka panjang valuta asing dibagi total aset dengan rumus seperti yang telah tertera. Selanjutnya dividen. Dividen berdasarkan penelitian Allianis dan Weston serta Jin Jorian merupakan proksi sebagai akses perusahaan ke pasar keuangan. Jika perusahaan membagikan dividen, maka dapat berpengaruh pada modal yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya Tobinski. Dengan rumus dividen yield sama dengan dividen per share dibagi price per share. Selanjutnya likuiditas. Bill Gitar menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Tobin yang lebih tinggi karena perusahaan tersebut memiliki kemungkinan akan melakukan investasi dengan dominasi pada proyek yang memiliki NPV positif dengan rumus yang telah tersedia. Selanjutnya variabel moderating. Variabel hedging merupakan variabel moderating yang dipakai dalam penelitian ini. Variabel hedging direpresentasikan dengan hedging forex exchange derivatif yang merupakan ukuran besarnya nilai nominal forex currency derivatif dibagi dengan nilai total aset. Variabel ini merupakan proksi besarnya forex currency exposure yang dihedge oleh perusahaan. Variabel forex exchange derivatif merupakan salah satu variabel penelitian yang ingin diketahui dampak tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan rumus yang telah sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil kondisi keuangan dan hedging perusahaan. Hasil olahan data laporan keuangan triwulan termasuk audited yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia
Maka diketahui perkembangan keuangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ternyata nilai perusahaan berfluktuasi di mana berada di antara 0,22 dengan 1,84. Posisi nilai tabel Q pada Desember 2015 hampir sama sekitar 0,53. Aset terus bertumbuh harus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada Desember 2015 menjadi sekitar 50-an triliun. Ketiga, profitabilitas. Terdapat fluktuasi profitabilitas terhadap kedua perusahaan tersebut dalam waktu 10 tahun terakhir, di mana pada akhir 2015 ROA perusahaan negatif berada di kisaran negatif 1,07% dan negatif 3,22%. Likuiditas atau perkembangan likuiditas dalam sebuah negara cukup fluktuatif, di mana quick ratio pada tahun 2015 berada di kisaran 49,46% dan 64,46%. Pertumbuhan, yang kelima pertumbuhan, yaitu pertumbuhan cukup besar pada posisi Desember 2015 berada pada kisaran 0,182 kali dan 0,022 kali. Yang keenam, leverage perkembangan hutang jangka panjang pada Desember 2015 berada dalam kisaran 0,10 kali atau 0,11 kali. Yang ketujuh yaitu dividen. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, perusahaan jarang memberikan dividen setiap tahun mengingat terjadi kerugian, di mana selama masa observasi ketahui dividen dibagian pada kisaran 6 kali dan 8 kali. Yang ke-8, secara garis besar terdapat tiga jenis transaksi hedging yang dilakukan kedua perusahaan, yaitu CCS, crossing swap. Selanjutnya yaitu hasil atau dampak hedging. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian yang dipakai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian antara lain. Yang satu, uji autokorelasi, di mana nilainya dianggap memiliki signifikan karena OBS kali R² sebesar 0,164653 atau lebih bisa dari tingkat kesalahan, yaitu alfanya 45%. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, di mana nilainya adalah signifikan mengingat nilai OBS kali R²-nya 0,7855 atau lebih besar dari tingkat kesalahan alfa, yaitu 5%. Yang ketiga yaitu uji normalitas, di mana nilai probabilitas sebesar 0,447128 lebih besar dari tingkat kesalahannya, yang berarti bahwa model legacy memenuhi asumsi normalitas. Yang keempat, uji F, di mana hasil nilai signifikan adalah 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05. Pengaruh hedging tersebut terhadap nilai perusahaan dapat diketahui melalui hasil pengujian parsial atau uji T. Hasil lengkap pengujian legacy dapat diwujud pada tabel 1. Profit berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Firm size berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Pertumbuhan atau capital expenditure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Leverage terhadap Tobinski adalah negatif. Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam artikel ini, perusahaan telekomunikasi aktif melakukan hedging dalam jumlah yang cukup besar melalui 3 jenis transaksi, yaitu CCS, forward, and option, di mana transaksi terbesar adalah CCS. Hedging dilakukan guna memitigasi risiko kurs atas exposure hutang jangka panjang valuta asing. Berdasarkan 6 faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu profitabilitas, firm size, growth, leverage. Berkaitan dengan itu, hanya 3 faktor mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu profitabilitas yang berpengaruh positif, firm size, and leverage yang berpengaruh negatif. Setelah menganalisis hedging sebagai variable moderating, ternyata secara umum hedging tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan mengingat terdapat 5 faktor, yaitu firm size, growth, leverage, dividen, dan likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan hedging atas profit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh negatif tersebut disebabkan harga hedging yang tidak murah dan belum banyak bank yang dapat melayani kebutuhan hedging.
Penggunaan transaksi derivatif memerlukan biaya transaksi dan belum tentu meningkatkan nilai perusahaan menurut Guo tahun 2013. Nah, saran untuk artikel ini, untuk menambah khasanah keilmuan terkait hedging, maka penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti pengaruh hedging pada sektor lain di luar telekomunikasi. Selain itu, penelitian dapat menggunakan jumlah sampel yang sangat banyak dari berbagai jenis perusahaan dengan periode penelitian yang lama. Penelitian lanjutan yang disarankan lainnya adalah meneliti jenis transaksi hedging yang paling berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan memperhatikan sektor atau jenis perusahaan, mengkaji komposisi hedging yang tepat bagi perusahaan, menentukan beberapa harga hedging yang memadai bagi perusahaan, dan hal-hal lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like. Kalau nggak suka, di komen ya. Terima kasih.